Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Kita ada hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan waktu. Ini semua oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita yakin Tuhan disenangkan atas pujian penyembahan kita. Haleluya. Dan kini saatnya Tuhan akan lebih senang ketika kita mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Haleluya. Dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Ayat ini akan kita baca bersama-sama ya dengan hitungan yang ketiga. Kalau sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Sekali lagi saya baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, temanya adalah sesuai dengan ayat yang kita sudah baca bersama, yaitu mampu mengucap syukur dalam segala hal. Mampu mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Kalau dari kata ini atau dari kalimat ini, saudaraku yang terkasih, kalimat yang simpel ini, ya, tetapi ini adalah suatu ayat yang cukup populer di telinga kita. Ya. Ini suatu ayat yang cukup terkenal, saya katakan, di telinga saudara saya kita semua. Ayat ini mengajak kita, saudaraku, atau sebagai kata ajakan untuk mengucap syukur. Ini bukan hal yang asing. Ya. Mengucap syukur ini bukan hal yang baru yang kita dengar. Benar? Ya. Tetapi walaupun kata ini, kalimat ini sederhana, ya, hal yang sering diperdengarkan di dalam pemberitaan firman Tuhan, ya, tetapi pada dasarnya, ya, pada prakteknya ini sering gagal untuk bisa dilakukan. Ya. Sering gagal untuk bisa dipraktekkan. Kalimat mengucap syukur di dalam segala hal dikatakan dalam firman Tuhan. Ya. Ini adalah bentuk kalimat simple present tense. Ya. Simple present tense. Yang artinya adalah suatu kebiasaan, suatu kegiatan yang dilakukan terus-menerus setiap hari dan berulang-ulang. Present tense. Jadi jika sedikit saya menambahkan ya dalam kalimat tersebut, ini akan menjadi suatu kalimat yang berbeda. Ya. Kalau saya sedikit ubah, mengucap syukurlah terus-menerus atau setiap hari dalam segala hal,
Dalam segala hal artinya apa? Dalam segala keadaan. Dalam situasi bagaimanapun, dalam keadaan yang bagaimanapun, dalam kondisi yang bagaimanapun. Mengucap syukur terus menerus. Mengucap syukur setiap hari dalam segala hal. Jadi bukan satu hari saja. Bukan ketika engkau ada di bait Tuhan ini saja. Tetapi setiap hari berulang-ulang. Setiap saat, setiap waktu. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi apapun. Ada dua hal saudaraku yang terkasih yang ingin saya sampaikan bagi kita perihal tentang mengucap syukur. Ya. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-18 saya akan baca kembali. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama, perihal tentang mengucap syukur yang pertama yang saya akan kupas dan kita akan perhatikan bersama-sama di dalam ayat tersebut, yaitu yang pertama, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Ya, sekali lagi saya baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Ya. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Mengucap syukur itu adalah maunya Allah bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Haleluya. Ya. Sebab itulah dikatakan dalam firman Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Sebab itulah, apa itu? Mengucap syukur. Dan itu yang dikehendaki Allah. Jadi kehendak Allah, kemauan Allah, keinginan Allah bagi kita adalah kita mampu mengucap syukur. Katakan amin. Ya, mampu mengucap syukur. Kapan kita harus mengucap syukur? Setiap hari, setiap saat, terus menerus. Dalam keadaan yang bagaimana? Dalam keadaan segala hal. Haleluya. Lebih lengkap lagi saudaraku yang terkasih. Ya. Lalu timbul sebuah pertanyaan. Apakah kita mungkin, kita sebagai manusia biasa, kita bisa terus menerus mengucap syukur? Ya, mungkin itu timbul dalam pikiran kita. Apakah bisa saya bisa mengucap syukur setiap saat? Apakah bisa saya mengucap syukur terus menerus setiap waktu, berulang-ulang tanpa henti? Apakah bisa? Kalau mengucap syukur sekali-kali mungkin bisa. Tetapi bagaimana kalau saya mengucap syukur harus berulang-ulang? Setiap saat, setiap waktu. Tapi bagaimana kalau terus-menerus? Terus-menerus. Setiap waktu dalam hidupmu, engkau mengucapkan ucapan syukur dalam hidupmu. Setiap waktu, engkau mengucap syukur di dalam hidupmu. Tanpa engkau pernah berhenti. Senantiasa dikatakan, apakah itu mungkin aku bisa lakukan? Ini kayaknya ayat ini mustahil untuk kita lakukan. Barangkali itu yang menjadi pikiran kita.
Ya nggak mungkin lah setiap waktu aku bisa bersyukur. Bagaimana mungkin bisa aku bersyukur kalau aku diberhentikan dari pekerjaan? Bagaimana mungkin aku bisa bersyukur kalau gajiku diturunkan? Bagaimana mungkin aku bisa bersyukur kalau kontrak rumah, kalau untuk bayar listrik pun aku nggak sanggup bayar? Bagaimana mungkin aku bisa bersyukur kalau anak-anakku terjerumus di dalam narkoba? Bagaimana mungkin aku bisa bersyukur kalau sakitku terus-menerus semakin bertambah-tambah parah? Bukankah bersyukur itu butuh alasan? Dan alasannya itu harus alasan yang baik. Benar? Kalau baik alasannya, sangat gampang kita untuk bersyukur. Good reason. Hal yang baik yang datang dalam hidup kita, itu yang akan menjadi alasan kita bisa bersyukur. Kalau yang masuk akal baru kita bisa. Kalau yang masuk akal baru kita bisa mampu untuk bersyukur. Bagaimana kalau usaha kita merosot? Kalau usaha kita meroket, pasti kita gampang untuk bersyukur. Kalau gaji kita naik, pasti kita sangat gampang untuk bisa bersyukur. Kenapa? Karena membutuhkan alasan yang baik. Kalau demikian, apakah ayat ini salah? Apakah Allah memberi perintah yang tidak bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya? Yang tidak bisa mungkin kita kerjakan? Sesungguhnya Allah tidak pernah memberi perintah yang nggak mungkin bisa kita lakukan, yang nggak mungkin sanggup untuk kita lakukan. Jadi kalau begitu, bagaimana kita dapat menerapkan ayat ini? Mari kita sama-sama mencoba, ya, memahami lebih dalam lagi tentang ayat ini. Kalimat mengucap syukur dalam segala hal. Kalau di dalam bahasa Inggris dituliskan, ya saya coba untuk berbahasa Inggris sedikit, ya. In all circumstances, ya. In all circumstances, ya. In all dikatakan, bukan for all. In and for atau in dan for itu berbeda. Ya. Kalau for itu kita mengucap syukur untuk setiap keadaan, kita mengucap syukur pada keadaan tersebut. Berarti kalau saudara dipecat, saudara mengucap syukur untuk itu. Itu dia kalau for all. Ya. Artinya apa? Ketika saudara dipecat, lalu saudara berkata, terima kasih Tuhan karena aku dipecat. Itu kalau for all. Terima kasih Tuhan kalau aku sudah dipecat. Ketika engkau sedang mengalami kecelakaan, lalu saudara berkata, terima kasih Tuhan, aku kecelakaan. Ketika orang tuamu meninggal, engkau berkata, terima kasih Tuhan, orang tuaku meninggal. Itu sudah menjadi keliru.
Ya. Jadi bukan itu yang dimaksud. Bukan demikian yang dimaksud, saudaraku yang terkasih. Kita tidak mensyukuri waktu kita dipecat. Kita tidak mensyukuri waktu kita mengalami kecelakaan, waktu orang tua kita meninggal dan lain-lain sebagainya. Itu gila namanya kalau kita bersyukur tentang hal itu. Tapi kita bersyukur atau mengucap syukur meskipun dalam keadaan itu. Di dalam keadaan kecelakaan kita bersyukur. Di dalam keadaan kemalangan kita bersyukur. Di dalam keadaan kemerosotan kita bersyukur. Inilah artinya in all circumstances. Artinya apa, saudaraku yang terkasih? Kita itu tidak mensyukuri sakit kita, tapi kita bisa berkata, Tuhan baik. Amin. Kita tidak bersyukur tentang sakit kita itu, tetapi dalam keadaan kita sakit pun kita bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bukan sakit itu yang kita syukuri, tetapi di dalam keadaan sakit itu kita bisa bersyukur. Katakan amin. Haleluya. Ya. Kita mampu berkata, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan sangat baik ketika kita pun mengalami sakit. Kita tidak mensyukuri hal-hal yang buruk yang kita alami. Itu namanya gila. Ya. Terima kasih Tuhan, aku kecelakaan tadi. Terima kasih Tuhan, orang tuaku meninggal. Terima kasih Tuhan, aku dipecat. Itu keliru, pemahaman yang keliru. Tetapi di dalam kesemuanya itu kita bisa berkata, Tuhan baik. Haleluya. Kenapa kita bisa berkata demikian? Karena kita tahu Tuhan itu baik. Tuhan akan berkarya dalam setiap masalah, persoalan, sakit, penyakit yang terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya. Jadi kehendak Allah bagi saudara, kehendak Allah bagi saya, kita semua adalah mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Ini yang pertama. Perihal yang pertama. Lalu yang kedua. Kembali saya akan baca di dalam ayat yang ke-18 dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua, perihal yang kedua adalah kunci agar kita mampu mengucap syukur terus menerus adalah hidup di dalam Kristus. Haleluya. Ya. Hiduplah di dalam Kristus. Inilah kunci supaya kita bisa mampu, supaya kita bisa mengucap syukur terus menerus. Di dalam segala keadaan apapun, di dalam segala kondisi apapun, situasi apapun. Hidup dalam Kristus. Ayat ini berkata, sebab mengucap syukur itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Atau coba saya susun kembali dengan kalimat yang lain supaya kita lebih paham lagi. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus.
Haleluya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Itulah yang dikehendaki Allah. Kira-kira apa yang dikehendaki Allah? Apa itu yang dikehendaki Allah? Tidak lain adalah mengucap syukur. Mengucap syukur itu sesungguhnya adalah yang dikehendaki oleh Allah. Haleluya. Bagi kamu dikatakan selanjutnya. Bagi kamu, bagi yang mana? Kamu yang mana? Kamu siapa? Kamu yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kamu yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi hanya orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesuslah yang mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Haleluya. Ya. Artinya apa, saudaraku? Kalau orang-orang yang di luar Kristus, pasti saya yakin tidak akan pernah mampu bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi hanya orang-orang yang ada di dalam Kristuslah yang bisa, yang mampu untuk bisa mengucap syukur. Haleluya. Ya. Jadi jika saudara merasa sangat sulit untuk mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala situasi keadaan, berarti saudara belum sepenuhnya hidup di dalam Kristus, masih setengah-setengah. Hanya KTP, belum sungguh-sungguh, hanya ikut-ikutan. Masih ada yang nggak mampu mengucap syukur dalam segala hal? Mari benahi dirimu. Mungkin engkau belum hidup di dalam Kristus Yesus. Hiduplah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jika kita benar-benar, saudaraku, hidup di dalam Kristus, kita pasti akan dimampukan untuk kita bisa mengucap syukur. Apapun itu keadaan kita. Di dalam keterpurukan sekalipun, alami sakit penyakit, ya, penderitaan apapun yang Tuhan izinkan untuk kita bisa alami dalam hidup kita. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus, kita akan dimampukan untuk melewatinya. Katakan amin. Haleluya. Jadi hiduplah dalam Kristus. Jangan jauh dari Kristus. Jangan hidup di luar Kristus, tetapi hiduplah di dalam Kristus. Hiduplah di dalam Dia. Melekatlah di dalam Dia. Saya yakin, percaya kepada saudara, ya, kalau engkau benar-benar melekat kepada Tuhan, engkau sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, hidupmu di dalam Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau akan dimampukan untuk mengucap syukur. Haleluya. Timbul satu pertanyaan lagi. Siapa orang-orang yang ada dalam Kristus? Jawabannya adalah orang-orang yang ada dalam Kristus adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan. Haleluya. Saudara telah menerima keselamatan? Harusnya saudara adalah orang-orang yang hidup dalam Kristus. Ya, orang-orang yang sudah menerima keselamatan adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus, sudah menerima anugerah keselamatan tersebut. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-9, ayat ini berkata, Allah menetapkan kita tidak untuk
ditimpa oleh murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan. Bukan untuk binasa, bukan untuk ditimpa oleh murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Beroleh keselamatan oleh Kristus Yesus. Yesus telah mati. Yesus telah disalibkan, saudaraku. Nanti kita akan diingatkan kembali bagaimana pengorbanan Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya. Dia mati, dia disalibkan untuk saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan. Haleluya. Ya. Kita orang-orang yang sudah menerima pengampunan dan kemudian kita itu sudah hidup di dalam Dia. Kita sudah satu bersama dengan Dia. Kita diselamatkan, kita dimenangkan. Jadi kalau kita sadar, saudaraku, kita itu adalah orang-orang yang diselamatkan, yang sudah menerima anugerah yang saya bilang, yang saya katakan adalah anugerah yang sangat-sangat besar. Amin. Ya, sangat besar. Saya percaya, saudaraku, tidak ada persoalan yang akan menutup hati kita. Ya. Untuk kita bisa mengucap syukur ketika kita mengingat pengorbanan Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Enggak ada alasan untuk menutup hati kita, untuk kita bisa mengucap syukur. Kalau kita mengingat bagaimana keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, anugerah yang sangat besar yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Enggak ada lagi alasan. Gak ada lagi kita alasan untuk kita bilang gak bisa aku bersyukur, gak mampu aku bersyukur. Tapi masalahnya gak semua orang menilai keselamatan itu sebagai anugerah yang terbesar. Ya, gak semua, saudaraku. Ingat baik-baik. Keselamatan itu sesungguhnya adalah anugerah yang terbesar. Katakan amin. Haleluya. Keselamatan itu adalah hadiah yang Tuhan berikan bagi kita. Hadiah yang terbesar. Berkat yang terbesar. Jadi bukan harta, bukan uang, bukan jabatan, bukan kesenangan dan lain-lain sebagainya, tetapi keselamatan itulah yang menjadi berkat yang terbesar dalam hidup kita. Di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-36, di sana dikatakan, apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa? Untuk apa kita memiliki semua dunia ini, harta, uang, jabatan dan lain-lain sebagainya, tapi jiwa kita binasa, kita kehilangan nyawa? Ketika kita menempatkan keselamatan itu sebagai berkat yang terbesar, maka kita tidak mudah untuk mengeluh. Meski jabatan kita turun, uang kita turun, pemasukan kita turun, pemasukan kita berkurang, ketika masalah itu silih berganti, kita tidak akan mudah untuk mengeluh, asalkan kita telah menerima keselamatan tersebut. Haleluya. Yang kita pandang itu adalah hanya keselamatan.
Keselamatan itulah yang terpenting dalam hidup kita. Keselamatan itulah sebagai berkat yang luar biasa, berkat yang terbesar dalam hidup kita. Itu saja pandang. Saya yakin dan percaya engkau tidak akan pernah mengeluh. Engkau terus berkata, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena keselamatan yang satu itulah. Haleluya. Banyak sekali orang gak peduli. Berkat keselamatan itu gak penting baginya. Ya, dia gak memahami, dia gak mengerti. Dia gak menilai keselamatan itu adalah harta yang terbesar, hadiah yang terbesar yang datangin dari Tuhan. Walaupun kita kehilangan segalanya, tapi kita tidak akan pernah kehilangan keselamatan. Itu yang paling terpenting dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya sampaikan, semua yang ada dalam dunia ini, semua itu tidak berarti tanpa keselamatan di dalam Kristus Yesus. Semua itu tidak berarti, saudaraku. Harta di dalam dunia ini enggak berarti. Jabatan yang ada dalam dunia ini enggak berarti. Uang yang engkau miliki itu tidak akan berarti tanpa engkau memiliki keselamatan tersebut. Jadi yang terpenting adalah keselamatan. Haleluya. Ya. Mari bawa hatimu, bawa pikiranmu, saudaraku, untuk selalu ingat akan hal ini. Ingatlah hal ini. Saya yakin dan percaya engkau akan dimampukan untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ketika engkau mengingat anugerah yang terbesar yang sudah Tuhan berikan bagi saudara, pasti saudara bisa mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya. Kalau engkau sakit, terima kasih Tuhan. Ya. Mungkin sakitmu itulah yang membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan. Ketika engkau mungkin mengalami kemerosotan, terima kasih Tuhan. Ya. Dengan hal itulah engkau bisa dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Ketika sakitmu enggak kunjung sembuh, terima kasih Tuhan. Di dalam sakitmu itulah engkau bisa memandang Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, sekali lagi biarlah firman Tuhan ini ya tidak menjadi sia-sia dalam setiap kehidupan kita. Kita bawa pulang, kita bawa dalam setiap hidup kita, kita masukkan ke dalam hati pikiran kita. Amin. Ya, kita bawa. Ingat, hanya keselamatan itulah yang bisa memampukan kita untuk bisa mengucap syukur. Haleluya. Jadi mengucap syukurlah setiap hari. Amin. Mengucap syukurlah setiap waktu. Mengucap syukurlah berulang-ulang di dalam segala hal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya.